Saat ini izinkan saya ingin membawakan sebuah tema pesan Tuhan yang ada di hati saya tentang bagaimana kita menikmati berkat di rumah Tuhan. Haleluya. Kita menikmati berkat. Ayat pembuka tadi sangat indah dan saya rasa ini konfirmasi di hati saya bahwa Tuhan ingin supaya umat Tuhan ketika dia mengiring apalagi melayani Tuhan, dia menikmati betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Haleluya. Kita akan memulai dengan membaca Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 34 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita semua berdiri. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Saya menyapa umat Tuhan yang beribadah, mengikuti firman dari manapun Anda berada. Mari kita sama-sama akan menikmati firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 mulai dalam nama Yesus. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin sambil duduk. Haleluya. Raja Daud menyanyikan atau menuliskan sebuah mazmur yang sangat unik. Kenapa saya bilang sangat unik? Ketika saya pelajari latar belakang Mazmur 34 ini, Bapak Ibu kita bisa lihat di Alkitab kita masing-masing. Bahwa kita lihat bahwa latar belakang Mazmur pasal 34 ini bukanlah situasi atau kondisi yang sepertinya selaras dengan apa yang pemazmur ini nyanyikan. Kenapa? Saya baca latar belakang kitab ini dalam kitab 1 Samuel pasal 13. Daud ketika menyatakan kalimat ini, Daud ada dalam situasi yang sangat terpuruk. Dia ada dalam pelarian ketika Saul mertuanya sangat membenci dia. Menganggap Saul ini bukan sebagai anak, tetapi menganggap Saul ini sebagai lawan tanding. Apa yang dilakukan oleh mertuanya Saul, dia mau membunuh Daud. Dia mengerahkan tentara Israel. Bersama dia juga ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk membunuh satu orang. Dan di tengah pelarian ini Bapak Ibu saya temukan bahwa Daud kehabisan makanan. Bukan hanya kehabisan makanan Bapak Ibu. Ketika dia ketemu dengan imam, imam itu tanya, mana teman-temanmu? Tidak ada, dia sendiri. Kemudian dia juga tidak ada alat perang, tidak ada senjata. Dan di tengah situasi-situasi seperti ini, apa yang Daud lakukan Bapak Ibu? Alkitab berkata, kalau kita mundur Mazmur 34 ayat 1, Alkitab tulis begini latar belakang kisah ini. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Bapak Ibu, Alkitab tulis bahwa Daud ketika menghadapi situasi ini dia menulis sesuatu di dinding dengan konteks ini, berpura-pura tidak waras. Artinya apa? Daud kehabisan akal. Daud kehabisan jalan keluar. Tetapi satu yang luar biasa, Daud tidak kehilangan pengharapan. Haleluya. Kita bisa kehabisan sumber daya. Kita bisa kehabisan orang yang menolong kita. Tetapi mari kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dan di tengah pengharapan ini Bapak Ibu, Daud mengeluarkan kalimat yang menurut saya ini aneh Bapak Ibu. Tetapi inilah yang membuat Daud, ya kisah ini kita bisa baca terus, membuat Daud luput dari pergumulan ini. Di tengah tidak ada jalan keluar, di tengah tidak ada pertolongan, makan pun sulit. Tapi Daud terluput. Kenapa? Karena ternyata Daud punya
Saya mau pakai kata rahasia menghadapi situasi-situasi di mana kita begitu dalam keadaan terpuruk. Daud berkata bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Haleluya. Di tengah situasi ini Bapak Ibu, apa yang Daud lakukan ketika dia tidak ada makanan? Dia pergi kepada imam, kemudian minta makanan. Dan makanan itu sebenarnya bukan makanan untuk dia, bukan untuk orang umum. Ini adalah roti sajian, makanan kudus. Tetapi Daud enggak putus harapan, ya dia makan makanan itu. Dia menikmati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat sebuah ilustrasi. Ada seorang pegawai karyawan di sebuah perusahaan, dia bekerja bertahun-tahun, dia melakukan tugasnya, dan di satu titik Bapak Ibu dia sangat-sangat tertekan. Kenapa? Dia sadar bahwa kehidupannya biasa-biasa saja, gajinya biasa-biasa saja, pimpinannya juga kadang-kadang berlaku tidak baik kepadanya, rekan kerjanya juga beberapa tidak membuat dia nyaman bekerja. Akhirnya apa? Setelah berpikir beberapa waktu, akhirnya dia mulai menulis surat untuk apa? Mengundurkan diri. Dia mulai menulis surat itu. Kemudian apa terjadi? Pada hari berikutnya dia sudah selesai dengan surat pengunduran dirinya. Kemudian dia datang ke kantor. Dia kaget waktu dia mau datang ke kantor. Dia lihat ada antrian yang panjang. Kemudian karena dia orang dalam, ya dia langsung masuk bawa map pengunduran diri. Apa yang terjadi? Ketika dia di dalam, dia tanya kepada teman kerjanya, itu siapa itu orang banyak itu? Oh, itu orang banyak itu adalah orang-orang yang mau melamar kerja di tempat ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya dia tidak memberikan map pengunduran dirinya. Kenapa? Hanya dia sadar, banyak orang masih suka kerja di tempat ini. Sementara dia merasa tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita tidak dapat menghadapi situasi-situasi sulit di hidup kita. Kenapa? Yang kita ingat selalu hal-hal yang tidak baik. Haleluya. Menarik, kita balik ya ke Mazmur 34 ayat 9 bilang begini. Bapak Ibu perhatikan dua runtutan kata ini. Kecaplah dan lihatlah. Saya berpikir ini logika saya ya. Kenapa nyanda ayat ini bilang lihatlah dan kecaplah? Atau biasanya kan orang kalau mau mendapatkan sesuatu ya orang lihat dulu, orang ambil, baru orang rasa, kecap. Tetapi ini dibilang kecaplah dan lihatlah. Sepertinya ada pesan yang saya tangkap di sini, ada urutan. Bahwa di hidup ini Bapak Ibu, yang paling utama adalah bukan tentang apa yang ada di sana, tetapi sebenarnya apa yang sementara ada di sini. Amin. Sekali lagi ya, hidup ini sebenarnya yang penting bukan tentang apa yang ada di sana, yang kita lihat di sana. Kita lihat kepada tetangga kita lihat kepada orang lain. Tetapi yang penting dulu, kita nikmati apa yang ada di sini. Haleluya. Dulu Bapak Ibu ketika SMA, mau lulus SMA di tahun 99, itu adalah ujian kelulusan pertama dengan menggunakan kertas komputer. Wah, waktu mau ujian itu Bapak Ibu, kita seperti kelinci percobaan. Angkatan pertama di Sulawesi Utara yang menggunakan lembar jawab komputer. Dan situasi itu Bapak Ibu membuat saya sangat tertekan.
Rasa-rasanya ketika melihat orang yang lebih dewasa dari saya, pikir, aduh pesyukur dorang so lulus SMA. Ini pesiksa ini SMA. Jadi tahun ketiga saya SMA itu dipenuhi dengan situasi yang tidak nyaman. Puji Tuhan Bapak Ibu selesai SMA. Puji Tuhan lulus. Saya bilang, aduh senang sekali ini mau kuliah. Wah, oh senang mau kuliah. Puji Tuhan kuliah. Hari-hari kuliah berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Waduh, ternyata kuliah itu jauh lebih susah daripada SMA. Aduh Tuhan, pesiksa ini kuliah ini. Bagaimana kalau saya sudah lulus? Ya puji Tuhan juga, saya kuliah dengan rasa susah. Bahkan kadang-kadang di hati saya berdoa begini, Tuhan, kita semua berhenti Jo. Kita aja semua sekolah Alkitab. Karena ini kuliah ini pesiksa. Tapi hanya saya sadar, kenapa nggak mau sekolah Alkitab? Oh karena mau lari dari susah ini. Aduh akhirnya tidak jadi. Saya menyelesaikan studi susah. Aduh bukan cuma susah Bapak Ibu, susah sekali. Puji Tuhan. Lulus saya bilang, oh puji Tuhan. Ini kalau saya lulus senang sekali. Habis kuliah, puji Tuhan, Tuhan bawa saya masuk di rumah tangga. Oh kita bilang, luar biasa lagi ini sudah menikah. Tapi ketika menikah saya sadar, aduh ada tanggung jawab. Harus kerja, harus ada urus ini, urus itu, urus ini. Dan akhirnya saya tiba pada sebuah pemahaman. Bahwa sebenarnya setiap etape, setiap drama Korea, setiap episode kisah cerita hidup kita ada yang DP bahagia. Amin. Bapak Ibu yang pernah SMA, saudara menikmati ketika di SMA, amin. Senang di SMA. Ketika kuliah saudara senang? Jangan dulu anak RMK jangan dulu jawab. Ya, yang so lulus Jo. Yang so lulus ketika Anda kuliah senang, amin. Di setiap fase kehidupan kita ada yang perlu kita kecap, amin. Bapak Ibu saya perhatikan begini, kalau ada satu orang atau ada anggota keluarga atau sahabat kita yang Tuhan panggil pulang, meninggal, maka kita di suasana atau di waktu-waktu itu akan apa? Kita akan mengingat semua kebaikan yang pernah dia buat. Dan ketika kebaikan itu diingat atau digali oleh orang, maka timbullah kesedihan yang mendalam di hati kita. Kenapa? Aduh, dia baik-baik pak kita. Aduh, dia itu perhatian, dia pernah tolong, lain sebagainya. Sehingga apa? Kita merasa sangat kehilangan. Padahal Bapak Ibu, ketika sosok pribadi ini masih ada, yang kita ingat apa dari dia? Yang kita ingat kadang-kadang apa yang dia buat menyakiti hati kita. Haleluya. Apa yang dia buat? Bahkan ada anak-anak yang memiliki sebuah kalimat, ya saya tahu ini di situasi dia tidak sadar penuh. Dia bilang bahwa, mama deng papa nak sayang pak kita. Mama deng papa lebih sayang pak ini pak itu daripada kita. Mama deng papanya nak perhatikan pak kita. Halo. Haleluya. Kadang kalau kita lihat pemimpin kita, yang kita lihat apa? Aduh, dia kekurangan. Kita tidak ingat apa kebaikan yang dia buat. Begitupun dengan Tuhan. Banyak kali di hidup ini yang kita ingat apa? Yang kita ingat itu situasi hari ini. Kita lupa masa lalu kita. Tuhan sudah tolong kita berkali-kali. Amin. Haleluya.
Tuhan minta kita rasakan apa yang ada hari ini, kita nikmati. Haleluya. Saya sampai hari ini susah saya kalau mau makan ikan, itu di piring saya itu lebih dari satu jenis. Kenapa ya? Banyak cerita di latar belakang. Tetapi yang pasti pikiran saya begini, kalau kita mau makan, kita suka, kita mau nikmati ini makanan ini. Dulu di kampung saya, ini dulu masih dulu sekali. Waktu itu buah segar masih baru keluar. Buah yang dipotong-potong dan jadikan buah. Biasa kan cuma ya pisang, pepaya begitu. Nah, ini ditaruh air, warna dan ada buahnya. Jadi waktu ada di pesta itu Bapak Ibu, karena ini baru di desa saya, dapat lihat ada itu seseorang Bapak Ibu, dia ada ambil di bawah nasi, toh baru ada ikan, ada brenebon, tuh sayur. Kong paling atas Bapak Ibu dia taruh apa? Dia taruh buah segar di atas. Sampai memang bukan cuma gunung dua saudara, dia ada Gunung Kelut. Tuh. Kemudian itu orang yang dari kota bilang begini, Pak, itu kalau mau makan pisah-pisah. Tuh makan dulu tuh nasi dengan lauk, kemudian yang terakhir makan buah. Kemudian ini Bapak ini jawab begini, sama Jokwa, kalau so dipuru, sudah campur semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini memang banyak DP kisah, ya, banyak DP keadaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat satu demi satu apa yang terjadi di hidup kita, dan mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan dulu lihat tuh di sana, nikmati apa yang di sini. Amin. Ada Alkitab bilang begini kepada orang yang berumah tangga, tuh, nikmatilah dengan istri masa mudamu. Artinya kalau menikah ya puji Tuhan, bersyukur Anda bisa menikah, katakan amin. Karena banyak sekali anak muda sekarang stres dia. Kenapa? Karena pertama kalau dia tanya ceweknya ndak iyo-iyo. Atau kalau dia wanita, dia sobeking segala rupa yang menarik. Belum ada yang tanya-tanya. Bahkan dia soba status. Tuh orang dia bawa foto Kang. Itu tuh sama etalase dang tuh. Kita kalau lihat orang begitu, kita bilang, aduh, pertama mungkin baru putus cinta. Tuh, atau kedua belum laku-laku. Sehingga dia perlu pajang DP foto. Ada sampai jasa keluar lidah, kita, apa DP maksud ini? Tuh. Kita tahu dari dulu orang kalau bawa foto begini dang. Mar kalau ada tuh bawa foto bahkan DP belakang. Dia foto DP belakang pun dia begini. Mar dari belakang. Kita pikir, aduh, senang semuka nak laku, apa dengan foto belakang? Ada bahkan lebih misterius. Lebih misterius. DP profil itu gambar anime. Kita, Tuhan, dia ini ada maksud apa ini? Apakah dia sementara berbayangan untuk menikah dengan apa itu? Unicorn? Yang sudah menikah bilang puji Tuhan. Om, puji Tuhan, solaku, amin. Puji Tuhan, tante da iyo. Haleluya. Dari tante le kalau mbak cerita ngana kira cuma ngana. Banyak le yang tanya-tanya apa kita, cuma karena ngana bapaksa jadi kita iyo. Om le bilang, kita le banyak kita pemantan. Cuma kita pikir-pikir cuma ngana yang makanya bersyukur, amin. Anak-anak muda juga bersyukur, amin. Kenapa? Karena Anda masih punya kesempatan memilih. Karena bagi kami yang sudah menikah, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mau suami bagaimanapun, mau istri bagaimanapun, puji Tuhan. Kalau saat dia baik-baik, puji Tuhan. Kalau dia marah-marah, haleluya.
Jadi selalu mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan mau kita menikmati. Haleluya. Ada yang opa oma, aduh Bro Dev, apa? Sakit kepala kita pe cucu ini. Opa, puji Tuhan ada cucu. Karena ada kita lihat suka sekali lihat orang pe anak. Suka plo-plo, baku-baku sedu, kita pe dalam hati. Suka tahu dia ada cucu. Marbelum. Bapak Ibu ada cucu bikin sakit kepala, amin. Aduh kita pe cucu ini Pastor Dev, memang cucu manucu. Tuh. Kalau anak dulu, waktu kita bilang kiri, kiri dia. Kalau ini cucu bukan, dia bilang opa kiri. Opa bilang kanan, dia bilang kiri. Terpaksa opa iko. Haleluya. Yang punya cucu katakan haleluya. Ternyata apapun di hidup kita, mari kita syukuri, amin. Saat ini izinkan saya membawa kita belajar sebuah peristiwa atau sebuah kisah yang sebenarnya ini lanjutan apa yang ingin saya sampaikan di KKR, tetapi waktunya terbatas. Lukas 15 di sana ada kisah tentang perumpamaan anak yang sulung dan anak yang bungsu. Saya perhatikan bagian ini, saya bilang, oh Tuhan ingin sampaikan dua sebenarnya tokoh. Walaupun banyak kali orang hanya bicara satu tentang anak yang bungsu. Tetapi anak yang sulung ini, ketika saya merenungkan bagian ini, saya memahami begini. Anak yang sulung ini adalah anak-anak yang ada di rumah. Sama dengan kita hari ini, kita ada di gereja. Kita ada di dalam rumah berkat. Amin. Kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Dan kita ini ada di lingkungan berkat Tuhan. Makanya kata ayat pembuka tadi, mari kita menikmati bait Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika kita ada di rumah Tuhan, kita ada di rumah, apakah kita menikmati rumah itu? Kisah tentang anak yang sulung ini yang saya perhatikan adalah dia tinggal di rumah, tetapi dia tidak menikmati apa yang ada di rumah. Mari kita lihat Lukas 15 ayat 29 sampai 32. Boleh orang baca di Alkitab masing-masing atau di layar yang bisa 2-3. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sampai situ dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang dia tidak menyadari berkat yang Tuhan berikan pada dia di rumah Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa menerima dia, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Haleluya. Dia memiliki kuasa untuk apa? Menjadi anak. Apa kuasa anak? Bagian lain Alkitab berkata, ia adalah ahli waris. Ahli waris dari apa? Dari semua kepunyaan Bapa. Demikian pun kisah anak sulung ini, Bapak Ibu. Memang adiknya itu sudah pergi membawa harta bagiannya. Berarti apa? Yang ada di rumah sekarang seluruhnya milik siapa? Ya, seperti konfirmasi ayat tadi bahwa ayat 31 bilang apa?
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Haleluya. Saya ingin membawa pesan ini kepada kita bahwa apa yang sementara kita miliki sebagai anak-anak Tuhan hari ini adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh semua orang di luar sana. Amin. Apa yang orang di luar sana cari? Kata Alkitab, semua yang dicari bangsa-bangsa di luar sana, Bapamu di surga tahu engkau memerlukannya. Amin. Alkitab bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Haleluya. Alkitab berkata ketika kita iring melayani Tuhan, besar upah yang menantinya. Amin. Besar berkat. Nah, inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai anak Tuhan. Yang banyak kali, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak mengecap kebaikan ini. Kita selalu melihat apa yang di sana, kita tidak mengecap apa yang di sini. Banyak orang mengeluh dengan hal-hal yang sederhana dalam hidupnya. Contoh Bapak Ibu, kalau makan, siapa ini terus. Ini terus. Saya pernah di rumah Bapak Ibu, kita tanya, siapa DP masakan ini? Kita ingat-ingat kemarin le ini. Kemarin dulu le ini. Kemudian saya sudah dapat sebuah jawaban begini, oh karena karena kita kata bilang, kita suka tuh makanan itu. Waktu orang bilang begitu kita hati sedikit terhibur. Walaupun tuh dorang-dorang itu ada di ruangan ini, minta maaf. Tuh. Kita jujur Bapak Ibu suka titik-titik kita nih mau bilang. Karena kalau kita bilang ke jemaat nak bawa, sedih kita hati. Tuh. Kita suka itu. Hampir hari-hari itu. Lama-lama juga kita siapa kurang ini terus. Padahal Bapak Ibu saya bertobat dengan diri saya. Nikmati Jo, puji Tuhan ada. Orang Manado kok bilang, biar cuma nasi deng rica, yang penting ada ikan, ayam, babi. Kita heran sekarang ada orang Manado istilah baru. Ini kok makanan sultan. Kita pikir makanan sultan di mana ini? Sultan-sultan itu Bapak Ibu banyak yang muslim. Naknya makan itu. Jadi itu bukan sultan pemakanan. Itu orang Bitung pemakanan. Yang tertawa mengerti, yang nyanda, ya saudara berdoa. Orang bersyukur saya Bapak Ibu beberapa waktu terakhir ini saya diajar Tuhan di hati saya begini, Dev, kalau ada air dan kalau ada air putih bisa diminum, bersyukur. Karena ada orang-orang yang tinggal di daerah tertentu, ini air ini mahal, susah mau dapat. Bahkan air kotor sekalipun mereka konsumsi. Kenapa? Tidak ada pilihan lain. Amin. Jadi orang kalau ada minum air, mari orang minum dengan mengecap ini air. Walaupun tidak ada rasa, kita heran ada sebuah iklan TV bilang begini, air ini manis. Kita pikir, ini so penipuan ini. Kenapa? Karena air sehat itu, salah satu indikasi yang pernah saya baca, itu harus tidak berasa. Ada orang minum iklan ini. Mohon maaf, saya tidak sebutkan namanya. Lok. Habis itu dia bilang, wah manis. Padahal kita lihat air mineral. Memang saudara, ini dunia ini penuh iklan yang tidak betul. Bahkan ada iklan di jalan, dia ada logo sebuah rokok. Kun dia tulis begini,
bikin hidup lebih hidup. Wih, kita bilang kita juga mau ambil ini barang ini, udah jual di toko mana tuh? Ketika kita cek di toko ternyata itu rokok. Oh, masa rokok bikin hidup lebih hidup? Pak, rokok bikin mati. Amin. Oh, yang enggak bilang amin ini bahaya ini. Tuhan ingin kita menikmati, amin, apa yang ada di meja makan, apa yang kita bisa minum, mari kita nikmati. Apa yang ada di negara kita, di kota kita ini, mari kita bersyukur. Karena banyak di daerah lain yang tidak ada. Tuhan ajar kita, mari kita bersyukur untuk semua yang Tuhan beri bagi kita. Katakan amin. Karena kalau ada orang yang tidak bersyukur, yang rugi siapa? Yang rugi bukan orang lain. Mohon maaf, saya ingin konfirmasi. Tuhan pun tidak rugi. Yang rugi kita. Amin. Ada kan orang begini, kalau dia maraju, biar dia so lapar, kalau dia so maraju, dia sudah mau makan. Tuh, biar dia so lapar, kalau dia so maraju, dia sudah mau makan. Ada orang begitu. Tuh, lain kali kan kalau makan di tengah keluarga, kong dia so dapat tahu dia suka sekali kepala. Tiba-tiba waktu dia semua ambil, mana tuh kepala? Sunyi ada. Padahal ada DP badan, biasa kan ikan bagi 3 tuh. Kepala, badan, ekor. Mar bukan cuma DP sayap, bukan, mesti ada DP daging. Dari dulu Bapak Ibu kita suka sekali tuh ekor. Siapa DP potensi daging itu banyak. Tuh kalau kepala cuma besar, mar DP isi tulang. Ini pengalaman pribadi Bapak Ibu tuh. Memang dia bahagi 3 tuh ikan, meskipun itu mar buka ikan putih Bapak Ibu. Nah, mungkin ikan putih kok bahagi 3. Tuh, itu sekelas Tude dan kawan-kawan. Tuh, masih ada rek yang DP tengah, DP belakang. Mar kalau dia semua raju dia sini mau makan. Nah, begitu kita rasa ini anak sulung ini. Dia waktu mau pulang rumah dia dengar ada pesta. Orang kan seharusnya kalau ada pesta senang, oh mau makan ini. Tapi karena dia iri pada DP adik, dia soni mau masuk, kata Alkitab. Dia soni mau masuk, sedang masuk pun di pesta dia ni mau. Kurang DP papa keluar. Kong kasih mengerti ini anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang ada pada Tuhan, semua yang ada di semesta ini, Tuhan bilang adalah milik kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak yang sulung ini memberi sebuah pernyataan yang tidak biasa. Dia bilang apa? Telah di ayat 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bapak Ibu, banyak kali kita di hidup ini, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita mulai berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah memberkati kita. Tuhan itu tidak pernah mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Padahal Bapak Ibu, salib Kristus adalah bukti yang tidak boleh lagi diragukan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Haleluya. Allah mengasihi kita sampai selesai. Tuhan tidak punya hutang satupun mengenai Dia tentang kita. Kenapa?
karena dia sudah melakukan semuanya bagi kita. Sehingga Rasul Paulus bersaksi kepada jemaat di Roma yang dalam penindasan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ini lebih dari pemenang. Kenapa? Kemenangan adalah status kita sebagai anak Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau hari ini kita belum menang, pasti di depan kita menang. Hari ini kita belum sembuh, pasti di depan kita sembuh. Haleluya. Kalaupun semester ini dapat lihat nak mau lulus, yakinlah ada semester yang lain. Amin. Haleluya. Torang kan rasa-rasa kalau yang torang ingin harapkan tidak terjadi, kiamat. Bahkan minta maaf ya, ini ada fenomena bunuh diri. Sayang sekali. Haleluya. Di dalam Tuhan seperti Raja Daud bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oh, Tuhan begitu baik. Amin. Kalau ada yang orang rasa tidak baik, itu menurut orang. Tetapi menurut Tuhan, itulah yang terbaik. Amin. Kalau orang rasa-rasa dan aduh, Pastor Dev, kenapa tapi orang tua seperti ini? Atau minta maaf le anak-anak ada le orang tua aja berpikir, oh Tuhan, kenapa kita pe anak model begini? Jadi sebenarnya satu-satu ini Pak, draw. Toh? Sudah coba pikir begitu. Mari torang bersyukur, torang masih punya orang tua. Amin. Haleluya. Orang tua le puji Tuhan. Saudara, Tuhan percayakan anak-anak. Biar bekeng saki kepala. Haleluya. Bersyukur ada. Haleluya. Nikmati apa yang ada. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan bagi kita semua berkat-Nya. Saya ingin sambung khotbah saya yang kemarin. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Katakan amin. Saya tiba pada satu kata terakhir di khotbah saya ini tentang berdoa. Alkitab ajar dalam firman-Nya, ajaran Yesus tentang doa, ada sebuah kalimat yang sangat menyentuh hati saya. Alkitab bilang begini. Dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10. Ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, katakan apa? Menerima. Dan setiap orang yang mencari apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Rahasia doa kata Alkitab, mari kita minta. Kalau ada sesuatu yang belum terjadi sesuai dengan harapan kita, mari jangan kita langsung kecewa Bapak Ibu. Ajaran firman hari ini adalah pertama, nikmati apa yang ada. Banyak orang tidak bisa menikmati hidup, tidak menikmati berkat. Kenapa? Yang selalu dia pikir yang tidak ada. Padahal yang ada dia tidak bersyukur. Haleluya. Saudara mau bersyukur, amin. Bersyukur apa? Bersyukur torang punya keluarga. Amin.
Bersyukur, jangan selalu mengeluh orang pe keluarga. Bersyukur ada keluarga. Amin. Bersyukur, biar apapun terjadi saya ajak mari bersyukur. Tuhan minta nikmati. Selalu ada dua pilihan di pikiran kita. Hal yang positif dan hal yang negatif. Saya di awal tadi bilang bagaimana kita supaya bisa menghargai orang di sekitar kita. Mari kita ingat DP baik-baik. Oh dia katu, biar dia begini mar. Pak gitu orang Manado kan kalau baca cerita. Dia katu biar begini mar. Dia baik-baik. Toh? Baik-baik. Kalau ada DP kurang-kurang, Alkitab ajar apa? Ampunilah. Amin. Kalau ada kurang, Alkitab so ajar ampun. Kasih lupa. Kasih tinggal. Mari orang ingat, orang pe anggota keluarga pe baik-baik. Haleluya. Memang ada DP ndak sama, DP beda pendapat, DP apa, itu so begitu. Saya selalu kasih nasihat kepada tim saya begini, bahwa teman-teman mau pergi dimanapun pasti ada konflik. Kenapa? Karena orang ini beda umur, beda suku, beda latar belakang pendidikan, baku beda. Jadi mau pergi manapun ada saja DP selisih. Dan kalau orang tidak mau berselisih, orang mau kemana? Nah ada di semua dunia ini ada orang yang beda dengan kita. Makanya yang orang perlu ingat apa? DP baik, DP bagus. Kalau orang ingin lebih baik, apa yang orang lakukan? Berdoa. Amin. Kalau ada yang tidak sesuai orang pe mau, Tuhan kasih jalan. Berdoa. Karena doa Bapak Ibu mengubah keadaan. Sekali lagi, doa mengubah keadaan. Elia, Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Alkitab bilang begini. Elia adalah manusia biasa. Apa? Sama seperti kita. Tapi perhatikan bagian berikut ini. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lanjut ke 18. Lalu, tadi kan dia berdoa supaya hujan jangan turun. Ini doa yang lain. Lalu, ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Elia Alkitab bilang sama dengan orang manusia biasa. Tapi ketika ada yang Elia mau, dia berdoa. Dan keajaiban pun terjadi. Amin. Orang PKKR kapan nih? Rabu Kamis kan? Pas hari Jumat malam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hujan. Mungkin kemarin ada ke Bolmo, kita dengar hujan sampai di sana. Hujan. Oh Tuhan. Mungkin banyak orang bilang itu kebetulan. Tetapi bagi orang jemaat di sini, itu 2 hari tidak hujan itu adalah mujizat. Kenapa? Orang kada berdoa. Kita juga ingat, ini memang Kang, itu jemaat apa itu 4 mezbah itu 1 minggu 4 mezbah berarti ampa Kang. 1 minggu 4 kali berpuasa, baku-baku ganti. Selama hampir 1 bulan mungkin Pak Gembala Kang. Baku-baku ganti berdoa. Mujizat terjadi kalau kita berdoa. Amin. Haleluya. Anak-anak muda, kalaupun nak lulus, berdoa. Tuhan, tolonglah. Siapa tahu dosen salah tulis. Satu waktu Bapak Ibu di akhir studi saya, ada 1 mata kuliah yang harus selesai. Kalau tidak boleh masuk di ujian akhir. Dan Bapak Ibu,
Apa yang terjadi? So DP habis, semua dekat habis. Itu Bapak Ibu kalau gambar arsitek itu, dia bukan cuma gambar ini, foto sama dengan ini so jadi, bukan. Dia mesti gambar dari apa? DP site plan, DP nama. Site plan itu apa? Gambar DP bangunan, DP posisi, gambar DP jalan masuk, kemudian gambar DP lingkungan. Kemudian dari itu Bapak Ibu orang mesti gambar dena. Dena per apa? Ada dena per lantai, ada dena pondasi, ada kemudian ada apa? Gambar struktur. Habis gambar struktur itu ada gambar mekanikal, elektrikal, DP listrik, ada DP sanitasi, air bersih, air kotor. Kemudian baru itu gambar 3 dimensi. Gambar mau jadi bagaimana dia. Nah, di mata kuliah saya itu Bapak Ibu pendek cerita, semua periksa, orang pedosen semua datang. Yang saya baru gambar, baru DP ilustrasi, baru DP bahasa kuat di arsitek itu sketsa. Baru DP ide. Belum ada ini site plan, belum ada. Karena sebelum ilustrasi ini jadi, orang belum boleh bikin itu. Puji Tuhan. Dosen datang, saya pakai ini, doa Elia. Tuhan, dalam nama Yesus. Kebetulan kita pedosen itu so lumayan usia. Kasih kabur DP mata. Kalau saudara mau berdoa di mata kuliah titik-titik itu 2 itu susah karena saya mata masih terang. Baru kita tidak jasa salah hitung karena kita pakai Excel. Jadi mungkin untuk 2 mata kuliah itu jangan doa ini, doa bagi dosen yang lain. Dan masuklah dosen ini. Dosen ini senior dan dikenal tidak takut siapapun, apalagi mahasiswa. Jadi waktu dia masuk dengan tegang. Kemudian dia mulai dari muka. Saya pas waktu itu di daerah tengah. Dia periksa gambar-gambar. Mulai dari muka itu gambar so lengkap tadi tuh dari apa dena, site plan. Dia mulai bilang ulang, nyak betul ngana. Aduh, saya bilang Tuhan, dia punya lengkapnya nak betul apa lagi kita. Tapi memang Bapak Ibu tanpa saya sengaja, kita pakai kertas-kertas itu kan ada banyak DP sketsa saya. Dulu kita taruh di meja gambar, dulu belum pakai komputer. Nah di meja gambar itu DP ujung, DP terakhir itu tapi sketsa. Itu di belakang itu Bapak Ibu kosong. Yang ada isi. Mar puji Tuhan kok ini dosen biar mau Mbak Uni sonim boleh karena beliau sudah dipanggil Tuhan. Jadi aman kita. Waktu dia baca langsung lebih dekat pak kita darah Tuhan. Jadi lain kali dosen itu orang dianggap seperti maaf. Seperti iblis dalam nama Yesus. Saya juga tahu bahwa mahasiswa kadang-kadang berpikir begitu pak kita. Tuh karena kalau kita masuk, paling so ada yang tengking nih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makanya kadang-kadang kita pikir, kenapa ini macet nih? Karena ada doa dari mahasiswa supaya ini macet. Ya pendek cerita Bapak Ibu, dia sampai pak kita. DP sampai pak kita, dia baru mau bicara, dia bilang ini, semua ngoni backing ulang. Udah saudara waktu dia bilang semua ngoni backing ulang, kita bilang puji Tuhan keras mar dalam hati. Puji Tuhan. Kenapa? Semua mulai dari titik nol yang sama. Dan akhirnya puji Tuhan lulus. Jadi lain kali orang so rasa so tidak mungkin berdoa. Haleluya. Haleluya. Tapi ini kesaksian saya mau kasih lengkap ya. Ada yang kedua. Kita bagambar. DP nama mata kuliah itu interior dekorasi. Itu mesti gambar-gambar ruangan Bapak Ibu, ilustrasi ruangan, tapi masih pakai tangan. Nah kita ada ikut pelayanan. Tapi karena gambar ini belum selesai, maka ini gambar ini kita bawa-bawa di pelayanan. Kita pikir habis pelayanan kita mau bagambar. Sudah, habis pelayanan, aduh so lelah, orang doa, tasono. Besok semua pulang. Semua periksa ini DP besok. Biasakan mahasiswa begitu. Nanti semua periksa, biar mau bilang begini, ini tugas akan dikumpul minggu depan. Maka mahasiswa itu akan buat apa? 1 hari sebelum hari periksa. Kalaupun mau bilang bulan depan, maka dia akan bikin kapan? 1 hari sebelum mau. Kalaupun bilang 10 tahun depan, sama itu.
Dia akan bikin 1 hari sebelum 10 tahun depan. Nah itu, so besok periksa kita baru mau kelar. Mar memang so gambar, mungkin so 2 minggu kita ada gambar. Dan ini bukan gambar biasa Bapak, memang gambar betul-betul. Sampai di Manado, so masuk kita di kampus. Kita cari-cari mana kita gambar. Oh Tuhan, so nyana ada. So tak tinggal di Langoan. Oh Tuhan, itu belum ada GoSend, belum ada Grab, apalagi InDrive. Belum ada. Jadi memang so kiamat itu Pak kita. Puji Tuhan Bapak, waktu dosen datang dia masih hidup. Sehat-sehat. Datang senyum-senyum. Tapi dia bilang, mana tuh tugas? Ini hari terakhir mau kumpul. Saudara Tuhan, kita berdoa juga dalam nama Yesus Tuhan. Puji Tuhan, ini kesaksian hidup. Memangnya tidak lulus kita. Memangnya tidak lulus. Kita menatap plafon, kita bilang, Tuhan, inikah yang hamba-Mu terima setelah hamba-Mu melayani sampai Langoan. Tapi seketika itu Bapak Ibu, datang tuh bahasa yang tapi Mama selalu bilang Pak kita karena kita tidak jadi juara. Tenang kuat. Tuhan yang atur di depan. Puji Tuhan. Di depannya saya lulus juga. Mar DP depan. Kontrak ulang. Haleluya. Jadi apapun terjadi di hidup ini, mari kita bersyukur. Katakan amin. Katakan amin. Apapun terjadi di hidup ini, mari kita tetap berdoa. Katakan amin. Karena Elia dapatkan apa yang dia mau karena dia berdoa. Banyak orang tidak dapat apa-apa. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 berkata begini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin. Ini khotbah ini di awal dapat rasa sangat rumit, tetapi di akhir ini yang Tuhan taruh di hati saya ini Bapak Ibu. Bagaimana orang boleh menikmati rumah Tuhan, menikmati semua yang ada. Pertama adalah mari kita bersyukur apa yang ada pada kita. Amin. Mungkin orang PHP so lalot, so barusak-rusak, toh. Tapi bersyukur, siapa? Ada HP. Amin. Haleluya. Apalagi biar HP so besai, so lalot masih ada kuota. Puji Tuhan. Daripada di PHP mahal selalu hotspot. Nyana ada kuota. Biarlah HP harga berapa ton. Tapi kalau nyana ada kuota sama dengan nyanda. Amin. Haleluya. Nodang Pastor Dev ini sudah ada kuota, HP lebih saya. Siapa? Mau siapa? Tetap lagi bersyukur. Siapa? Karena ngana masih hidup. Amin. Ada orang di PHP bagus apa sama mar dia so mati. So almarhum. Mau bikin apa ada HP bagus? Wong so meninggal. Haleluya. Amin. Selalu ada alasan bersyukur. Cuma iblis saja Pak Gembala bilang dia provokasi terus pada orang. Supaya orang tidak menikmati berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada lagi kita mau bilang marso waktu so pendek. Bersyukur, kecaplah kebaikan Tuhan. Dan kedua Alkitab bilang, lihatlah. Nah ini kata lihat ini Bapak Ibu saya tangkap dengan pesan doa ini. Bukankah iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Saudara bayangkan kan ini ada permainan kata yang orang mesti maknai begini. Ternyata Bapak Ibu itu doa Tuhan ajar ketika orang minta, orang terima, katakan amin. Ketika orang cari, orang dapat, katakan amin.
Ya, amin. Ketika orang ketuk, apa? Dibuka. Ini yang harus jadi iman kita. Makanya Yesus ajar, kalau kamu minta, anggaplah kamu sudah menerima. Artinya yakin. Nah, apa yang harus kita lihat? Yaitu kita lihat janji dan rencana Tuhan dalam doa kita. Amin. Jadi ketika kita berdoa, bilang apa yang kita mau. Dan saya tidak punya beban untuk menyampaikan khotbah ini. Kenapa? Yang bilang ini Tuhan, bukan saya. Amin. Dan kalau yang janji Tuhan, yang mau genapi siapa? Tuhan. Bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Lambat atau cepat, dengan cara bagaimanapun, Allah kita, kata Ayub, tidak pernah gagal. Amin. Dalam situasi terpuruk, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kapan Ayub bilang itu, Bapak Ibu? Saat Ayub masih terpuruk. Saat Ayub kehilangan anaknya, saat Ayub kehilangan hartanya, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Saudara yang menghadapi situasi yang kurang baik sehingga kadang sukacita kita hilang, mari berani berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Selalu perkatakan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau hatimu goyah, masuk ruang doa, Tuhan tolong saya. Tuhan, bagi engkau tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saudara mau menikmati semua berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menyanyikan pujian. Ku ingin menikmati, sebelum saya serahkan kerjaan ini kepada Bapak Gembala.